Pada kegiatan tangkap tangan kali ini, tim KPK telah mengamankan 10 orang pada hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 sekitar jam 4 pagi di beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Yaitu sebagai berikut: PTS, Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan periode 2019-2024. HA, ini anggota DPR RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2 periode, yaitu periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. Yang ketiga adalah DK, ini ASN, Camat Kerejengan. Kemudian SO, ini juga ASN, Pejabat Kades Karangren. Kemudian PR, ini juga ASN, Camat Kraksaan. IS, ASN, Camat Banyu Anyar. MR, ASN, Camat Paiton. HT, ASN, Camat Gading. PJK, ini ajudan, dan FR, ini juga ajudan. Adapun kronologis peristiwa tangkap tangan adalah sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadi penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh DK, Camat Kerejengan bersama dengan SO. Sebelumnya, DK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon pejabat kepala desa serta sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA, yang merupakan suami sekaligus orang kepercayaan dari PTS, untuk dilakukan seleksi dan membubuhkan parat sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS. Saat diamankan oleh tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah Rp240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang menginginkan Probolinggo yang menginginkan posisi untuk menjabat kepala desa di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo, sedangkan MR turut diamankan bersama uang sejumlah Rp112.500.000 di rumah kediaman pribadinya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang, Probolinggo. Selanjutnya, Senin tanggal 30 Agustus 2021, tim KPK bergerak dan mengamankan HA, PRT, PJK, dan FR di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo. Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun barang bukti yang saat ini telah diamankan diantaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp362.500.000. Konstruksi perkara diduga telah terjadi dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak tahap 2 di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada tanggal 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. Selain itu, ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapat persetujuan HA dalam bentuk parat pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektar. Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purna tugas.
HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan, akan tetapi dikoordinir oleh camat atau melalui camat. Pada Jumat 27 Agustus 2021, pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo, di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW, KO, dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah 20 juta rupiah, sehingga terkumpul uang sejumlah 240 juta. Untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini. Sebagai pemberi, itu PNS pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO, SD. Ada 18 orang, ya, ini sebagai pihak yang nanti akan menduduki pejabat kepala desa, ya. Kemudian sebagai penerima, ini ada HA. Kemudian yang kedua PTS. Dan ketiga DK. Keempat MR. Nah, para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi, SO dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai penerima, HA, PTS, DK, dan MR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021. HA ditahan di rutan KPK pada Kapling C1, PTS ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DK ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, MR ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan, SO ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sebagai pemenuhan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing. KPK mengimbau kepada para tersangka lain untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK. KPK sangat menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memilih kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya. Perbuatan para tersangka yang diduga tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan telah melanggar nilai anti korupsi yang seharusnya ditegakkan oleh para pejabat publik.